Salat yang paling utama bagi perempuan tunaikan di rumahnya. Sepanjang tetap ke dalam rumah, maka itu yang terbaik ya. Perempuan lebih baik salat dalam pekarangan, lebih baik salat dalam rumah, lebih baik salat dalam kamar, lebih baik salat dalam tempat yang sempit. Nabi SAW di masa awal-awal keislaman di Madinah, masa awal-awal pembentukan syariat, masjid baru dibangun, okay? Masjid An-Nabawi, suasana masih biasa, belum seperti kita sekarang yang ada karpetnya, ada ketenangannya, ada kenikmatannya. Jadi alasnya masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon korma, atapnya masih dari daun-daun korma, sangat sederhana. Sedangkan situasi pada saat itu, mohon maaf, Madinah belum setenang sekarang. Ada banyak preman-preman di sekitaran Madinah. Ada banyak orang-orang Yahudi yang seringkali suka mengganggu. Ya? Karena itulah dalam hal ini, Nabi SAW menyampaikan kalimat-kalimat yang menekankan salat di masjid bagi laki-laki dan menjadikan perempuan tetap menunaikan salat di rumahnya. Sehingga keluarlah bahasa-bahasa Nabi, salat yang paling utama bagi perempuan, tunaikan di rumahnya. Sepanjang tetap ke dalam rumah, maka itu yang terbaik ya. Salat bagi laki-laki, tunaikan di masjidnya. Jelas di sini? Jadi kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam konteks keadaan pada saat itu masjidnya belum terbuka nyaman untuk ibadah bagi para perempuan. Nah, disimpulkan oleh para ulama, nanti ibu jangan bertanya lagi ya dalam persoalan ini. Disimpulkan oleh para ulama, larangan bagi perempuan sholat ke masjid pada saat itu ternyata diikat dengan sebab-sebab tadi. Satu, di jalan belum aman, masih ada fitnah. Kedua, tidak ada tempat khusus di masjidnya. Pelan-pelan. Saya ulang. Satu, keadaan belum aman, masih ada fitnah. Jangankan ke masjid, mau ke toilet pun diganggu oleh orang Yahudi. Ya, itu terjadi sampai turunnya ayat hijab nanti. Ya. Yang kedua, belum ada tempat khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga, awas hati-hati, yang ketiga terkait persoalan mahram. Ya, terkait persoalan mahram. Baik, dengan siapa dia berangkat? Ataukah ada persoalan di rumah, awas, ada persoalan di rumah yang menjadi kewajiban bagi perempuan yang harus ditunaikan ya, dibandingkan dengan dia berangkat ke masjid. Kalau yang tiga ini sudah gugur dalam perempuan, maka kesunahan ke masjid itu bisa berlaku sama ya, kesunahan ke masjid, maksudnya sholat di masjid itu berlaku sama hukumnya baik laki-laki ataupun perempuan. Misal, maaf, ini masjidnya sudah dekat dengan rumah kita, tiba-tiba misalnya mau berangkat, kalau dalam perjalanan itu sudah tidak ada fitnah-fitnah, ada teman-temannya atau bahkan suami istrinya, tempatnya ada khusus untuk areal perempuan, ada untuk laki-laki, dua. Yang ketiga, ibu sudah selesai kewajiban di rumah sebagai seorang ibu, anak tidak ada yang rewel lagi ya, tidak ada yang minta ASI macam-macam dan sebagainya, maka kesunahannya berlaku. Silahkan anda ke masjid seperti lelaki ke masjid ya, karena itulah sekarang di Madinah ada saf khusus untuk perempuan. Saat laki-laki ke masjid, perempuan juga ke masjid, terbuka sekarang. Ya, jelas di sini? Baik. Tapi mohon izin ya, mohon maaf, kalau satu di antara tiga tadi masih melekat pada perempuan, tidak ada tempat khusus di masjid, jangan paksakan ke masjid. Jelas ya? Tidak aman di jalan, jangan paksakan ke masjid. Sekalipun tempatnya dekat misalnya, ibu cuma sendirian dan gak ada orang lain di masjid misalnya, kecuali ibu saja. Atau yang ketiga, saat akan berangkat, anak-anak di rumah menuntut kewajiban seorang ibu, maka sholat terbaik bagi perempuan tunaikan di rumahnya dan pahalanya sama. Mana yang bagus perempuan itu? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib, makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu kan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk, dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa, Zaidun fulan, Zaidun fulan, Zaidun fulan, mana sebulan, mana sebulan, mana sebulan. Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah, berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar nanti rumah mereka.
Siapa yang sholat di rumah, aku bakar, kata Nabi. Gitu. Kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat di masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid tapi tak wajib kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai gelang kaki, karena kalau dipakai gelang kaki kerincing 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 kerincing, semua jamaah menengok. Jangan pakai naik ke atas, karena kalau sampai ke atas semua orang menengok. Itu bukit Tursina apa? Jangan bersolek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai solek makeup. Sampai ke masjid orang senyum, awak senyum. Rupa yang disenyumkan orang awak. Sebelah warna hijau, sebelah biru. Muka putih, tangan hitam. Bodak Kelly 2 inci. Biasa aja lah. Ini kan mau ke masjid. Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di masjid, sholat fardu. Dan sebaik-baik sholatnya seorang perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat, jika rumahmu rumah terhormat. Jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Kalau Anda merasa lebih nyaman di masjid, lebih khusyuk, karena di rumah banyak gangguan. Karena ada sebagian rumah itu di situ banyak keluarga. Dan kalau sholat pun kurang maka Anda melakukan, tapi tidak dilarang. La tabna'u ima'akum anil masjidi. Nabi pun mengatakan jangan kau larang wanita masuk masjid. Silakan wanita masuk masjid, sholat di masjid. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan perempuan masuk ke masjid. Aneh. Perempuan jangan masuk masjid. Perempuan dilarang masuk masjid, dibiarkan masuk mall, kan kacau nanti. Jadi boleh masuk masjid. La tamna'u ima'akum anil masjidi. Jangan larang wanita-wanita masuk masjid, biarkan. Maka boleh Anda masuk masjid. Cuma nanti dalam keadaan normal, rumah sehat, rumah khusyuk, rumah ibadah, nggak ada macam-macam, nggak ada gambar aneh-aneh, nggak ada televisi, nggak ini, maka Anda sholat di rumah lebih bagus. Lalu kalau saya pengen sholat di masjid, bagaimana? Boleh. Nabi mengatakan jangan larang wanita sholat di masjid. Mungkin suaminya ikut, yang lainnya ikut, kemudian di masjid mungkin ada tambahan yang lainnya, pengajian dan sebagainya, Anda pergi ke masjid. Bukan haram Anda pergi ke masjid. Cuman tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi Anda sholat di rumah kalau rumahmu sehat, rumahmu terhormat. Tapi kalau rumahmu tidak terhormat, balik ke masjid lah yang utama. Tapi kalau di masjid Anda membawa fitnah, waduh, pakai minyak wangi yang kecium satu kampung, dandanannya seperti dandanannya blorong, semuanya dandanan ditempelin, Anda tidak usah ke masjid. Karena dandananmu yang kayak blorong itu cantik tidak cantik sih? Saya tidak tahu blorong itu. Dandananmu yang cantik itu adalah untuk suamimu, bukan untuk dibawa ke masjid. Nah ini adalah pendidikan sebetulnya, agar orang biasakan cantik di rumah, bukan di luar. Cuma nasib buruk para suami zaman sekarang itu belikan baju cantik, dandanan semuanya itu ternyata bukan istrinya, itu pakai dandanan cantik bukan suaminya. Kalau keluar saja dandanan cantik, sampai pulang di rumah suaminya dikasih masker, tempelan semuanya. Wah, bedak full putih kayak badut. Bukan ini mah ini. Anda tidak usah merasa tersinggung karena Anda tidak seperti itu. Yang tersinggung ya tobat saja gitu. Oh, saya cinta Anda biar Anda lebih indah di rumah Anda. Baik, seperti itu. Jadi kalau Anda ke masjid, kurangi segala dandanan yang aneh-aneh. Yang wajar, tampil cantik adalah iya, biar dipandang cantik oleh sahabat, sanak kerabat dan saudara. Oke. Tapi kalau sudah dengan sesuatu yang membuat orang itu, maka lebih baik Anda menghindar, sholat saja di rumah Anda. Afdolnya perempuan sholat di masjid atau di rumah? Di rumah, serius? Yang benar?
Antum hadisnya nggak sahih. Kalau kita pakai hadis ya, apa dalil yang mengatakan perempuan afdal salat di rumah? Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya cuma hasan. Yang kita hafalkan itu ya, sebaik-baik salat perempuan di mana? Di rumahnya. Kalau di rumahnya ada kamar, di kamarnya. Di kamarnya ada ruangan, di ruangannya. Itu hadis dhaif kalau kita adu dengan hadis sahih. Tapi ulama kita tidak ngadu, ada tekniknya supaya tidak hadis ini menjadi bentrok. Bertentangan dengan hadis sahih Bukhari. Ini contoh bahwa para sahabat beda. Jadi kalau antum nanti beda, berkaca aja ke sahabat, biasa aja lah ya. Apa kata Ibnu Umar? Dia punya anak namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Bilal bin Abdullah bin Umar. Bilal bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in, murid dari sahabat Nabi. Dia nggak ngaji ke ayahnya, ngajinya ke istri Nabi Aisyah. Karena kadang-kadang anak kita ustadz misalnya, kita ulama kata orang, tapi kita nggak bisa didik anak sendiri. Semoga itu tidak terjadi pada keluarga-keluarga teman-teman kita para pendakwah ya. Nggak bisa. Akhirnya si Bilal bin Abdullah, bukan Bilal bin Rabah, ngajinya ke siapa? Ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngaji ke Aisyah, apa kata Aisyah di masa Utsman bin Affan? Di zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah. Kenapa? Zaman Utsman, kota Madinah sudah jadi kota metropolitan, masjid, kebayang Masjid Nabawi yang karpetnya hijau? Cuma itu Pak. Itu sudah sempit, sehingga perempuan ke belakang dulu nggak ada hijab Pak, nggak ada, itu bid'ah itu ya, nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada zaman Nabi. Antum cek hadisnya. Jangankan itu, orang mau pakai sarung di bawah mata kaki itu sudah bid'ah di zaman itu. Kenapa? Kain mahal. Coba tanya teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau kakek-kakek kita, ayah-ayah kita, tahun 70-an 60-an, sarung mahal gak? Marah. Marah apa mahal? Mahal ya. Bapak saya dulu cerita, kami tahun 70-an mau beli gajah duduk, tahu? Sarung gajah duduk itu cuma bisa sekali setahun, pas hari raya. Susah Pak dulu, susah kain. Maka kalau ada orang pakai celana, dulu nggak ada celana, dulu sarung, pakai sarung di bawah mata kaki, pasti dia sombong belagu. Itu di zaman itu. Jangankan ya masalah hijab. Hijab kan buang-buang kain, ya, cuma dipajang di situ aja kan. Mending itu kain dipakai untuk para fuqara dan masakin. Maka jangan kita kira apa yang kita lihat hari ini itulah sunnah Nabi, belum tentu juga Pak. Apa kata Aisyah? Zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah karena tidak ada hijab. Jadi kalau di masjid antum ini sudah ada hijab, jangan larang lagi perempuan ke masjid, karena bertentangan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan salat ke masjid, ngaji di masjid. Kenapa? Kita sudah punya hijab Pak. Ya. Oh ini Ustaz nggak ikutin sunnah nih. Sunnah mana lagi? Ada yang lebih sahih dari Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid. Jangan kamu larang perempuan ke masjid. Giliran sholat dilarang, pas pengajian dibolehin, kan lucu juga. Kan beberapa sahabat saya sesama pendakwah, kalau sholat nggak boleh, tapi pengajian ramai di masjid. Itu namanya main-main sama sunnah, atau tidak tahu sunnah. Dua itu aja. Semoga karena ketidaktahuan Allah maafkan, bukan karena mau main-main dengan sunnah. Coba lihat Ibnu Umar sahabat Nabi, Aisyah istri Nabi. Ada yang meragukan kepintaran Aisyah? Aisyah melanggar sunnah Nabi enggak ketika Nabi bilang jangan larang perempuan ke masjid, tapi Aisyah melarang pulang ke masjid. Dilarang perempuan ke masjid, dilarang gadis-gadis ke masjid, dilarang ibu-ibu ke masjid. Aisyah melanggar sunnah enggak? Enggak. Kenapa? Ini yang disebut khalfiyatus sunnah. Ada latar belakang Nabi melarang dan memerintah. Dalam ilmu hadis disebut asbabul wurud. Seseorang belum boleh fatwa, belum boleh dia menyampaikan ilmu hadis bagian ini sampai dia mengerti apa yang disebut dengan asbabul wurud. Apa arti asbabul wurud?
Di Quran ada asbabun nuzul, di sunnah ada asbabul wurud, sebab turun datangnya hadis. Bapak samakan Allah. Jadi sahabat ini ahli sunnah enggak? Aisyah ahli sunnah.